Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunitarti dengan NIM S1S1 22149. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan video dari tugas komputer visi pada bagian bab 6. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai bab sebelumnya. Nah, di sini kita lanjut pada bab 6, yaitu mengenai retrieving image and searching using image descriptors. Nah, di bab ini tuh kita akan belajar tentang bagaimana komputer bisa mendeteksi, mengenali, dan juga mencari gambar yang mirip dengan menggunakan fitur dan deskriptor citra pada OpenCV. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya manusia mengenali objek lewat bentuk, warna, atau pola, nah komputer itu bisa melakukan hal serupa seperti itu. Nah, tapi lewat analisis matematis terhadap suatu gambar. Nah, OpenCV ini bisa menemukan bagian penting pada gambar yang disebut key point, dan juga yang disebut key point ini itu merupakan titik-titik unik seperti sudut, tepi, atau pola tertentu. Nah, dari titik-titik ini diambil informasi detail yang disebut image descriptors. Deskriptor ini tuh berfungsi seperti sidik jari dari gambar. Nah, jadi setiap gambar itu punya pola deskriptor yang berbeda-beda. Kemudian, setelah kita punya deskriptor dari beberapa gambar, kita itu bisa membandingkannya dengan membandingkan untuk melihat gambar mana yang mirip atau sama seperti itu. Nah, dalam bab ini tuh kita akan belajar beberapa hal penting. Nah, di sini yang pertama cara mendeteksi key point dan mengekstrak deskriptor menggunakan algoritma seperti Harris, Corner, Shift, dan juga Surf, dan juga ataupun ORB seperti itu. Nah, kedua di sini cara mencocokkan key point antar gambar dan juga algoritma brute force atau Fullan matcher. Lalu kita juga belajar menyaring hasil pencocokan supaya lebih akurat. Nah, biasanya menggunakan KNN dan rapio test seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan mengenal konsep homografi, yaitu hubungan posisi antara dua gambar. Nah, ini tuh berguna kalau kita ingin menyusun beberapa gambar menjadi satu gambar besar. Nah, misalnya saat membuat panorama 360 derajat seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini kita akan mencoba mencari gambar yang paling cocok dari sekumpulan gambar lain berdasarkan gambar contoh. Nah, selanjutnya di bagian ini tuh menjelaskan persyaratan teknis atau technical requirements yang dibutuhkan untuk menjalankan program pada bab ini. Nah, pada bab ini menggunakan Python, OpenCV, dan juga NMP sebagai pusaka utama. Kemudian selain itu ada modul tambahan yaitu OpenCV Contrib yang berisi algoritma khusus untuk mendeteksi dan mencocokkan key point seperti Shift dan juga Surf.
Nah, kedua algoritma ini sebenarnya tidak gratis untuk penggunaan komersial. Nah, tidak gratis untuk penggunaan komersial. Kemudian, jadi supaya bisa digunakan itu kita harus mengaktifkan Vlog OpenCV, enable nor free saat melakukan konfigurasi di Gmail. Nah, selain itu kita juga butuh Matplotlib untuk menampilkan gambar. Jadi kalau belum terpasang, kita bisa menginstalnya dengan perintah seperti ini. Kalau belum tuh kita install dulu, pip install Matplotlib di CMD. Kode lengkap dan contoh gambar itu juga tersedia di GitHub. Nah, di sini folder chapter 6. Kemudian bagian selanjutnya menjelaskan tentang jenis-jenis algoritma deteksi fitur dan pencocokan. Ada beberapa algoritma yang umum digunakan di OpenCV. Yang pertama itu Harris Corner. Nah, di sini itu digunakan untuk mendeteksi sudut pada gambar. Kemudian ada Save dan Sort. Ini dua algoritma yang sangat populer untuk mendeteksi blobs atau area yang punya ciri dari ciri khasnya. Kemudian Sparse ini merupakan algoritma sederhana yang cepat cocok untuk mendeteksi sudut. Kemudian Brave itu digunakan untuk membuat deskriptor dari blobs. Kemudian terakhir ada ORB itu singkatan dari Oriented, Fast, and Rotated Brave. Nah, yang di sini tuh yang menggabungkan dua algoritma sebelumnya agar hasilnya lebih kuat dan juga efisien. Kemudian semua algoritma ini memiliki cara kerja dan juga tingkat kecepatan yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu menemukan dan menggambarkan ciri khas pada sebuah gambar agar bisa dibandingkan dengan gambar lainnya. Kemudian di bagian ini dijelaskan bagaimana cara kita mencocokkan fitur antar gambar. Setelah fitur dan deskriptor berhasil diekstraksi, kemudian langkah selanjutnya itu mencari kesamaan antara dua gambar. Kemudian proses ini bisa dilakukan dengan dua metode utama, yaitu broad spots matching dan juga flying bird matching. Metode BFB ini bekerja dengan cara membandingkan setiap deskriptor dari satu gambar dengan semua deskriptor dari gambar lain, lalu memilih yang paling mirip. Seperti itu. Nah, cara ini sederhana, tapi bisa cukup lambat kalau jumlah fiturnya banyak. Sedangkan Flying dan juga Fast Library for Approximate and Snackboard ini dirancang agar progres pencarian pasangan yang mirip bisa dilakukan dengan cepat, terutama untuk dataset yang cukup besar. Seperti itu. Kemudian setelah fitur-fitur yang cocok ditemukan, kita bisa melakukan spatial verification menggunakan homografi, yaitu cara untuk memastikan posisi dan bentuk objek di kedua gambar benar-benar sesuai secara spesial. Nah, lalu di bagian defining fitur dijelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan fitur pada gambar. Nah, fitur bisa diartikan sebagai bagian gambar yang menarik atau mudah dikenali seperti sudut, tepi, atau pola tertentu.
area yang punya banyak detail tekstur itu dianggap sebagai fitur yang baik, sedangkan area yang polos seperti langit atau dinding itu rata tidak terlalu berguna untuk deteksi. Nah, selain sudut dan tepi, ada juga yang disebut blob, yaitu area pada gambar yang kontrasnya sangat berbeda dari sekitarnya itu. Nah, blob juga termasuk fitur penting karena bisa membantu sistem mengenai bentuk objek. Setiap algoritma punya keunggulan tersendiri untuk mendeteksi fitur tertentu, karena itu penting untuk memahami jenis gambar yang kita olah supaya bisa memilih algoritma yang paling sesuai. Nah, kemudian pada penjelasan tentang deteksi sudut, corner detection. Nah, di sini contohnya itu menggunakan gambar papan catur yang memiliki banyak sudut kontras antara kotak hitam dan juga putih. Dapat dilihat di sini, terdapat gambar dari papan catur yang memiliki banyak sudut kontras antara kotak hitam dan juga kotak putih. Nah, setelah itu fungsi V2 corner Harris ini digunakan untuk mendeteksi titik sudut. Titik-titik sudut. Fungsi ini juga memakai operator Sobel untuk menghitung perubahan intensitas pixel secara horizontal dan vertikal di sekitar area tertentu. Kemudian parameter ketiga pada fungsi ini tuh menunjukkan ukuran kernel atau seberapa besar area di sekitar pixel yang diperhitungkan. Nah, nilainya sangat berpengaruh terhadap sensitivitas deteksi sudut. Jika nilainya kecil, misalnya 3, maka algoritma akan sangat sensitif dan mendeteksi banyak sudut kecil. Sedangkan jika nilainya besar, misalnya 23, itu hanya sudut yang benar-benar kuat yang akan terdeteksi. Seperti itu. Nah, hasil akhirnya menampilkan gambar papan catur yang titik-titik merah pada bagian yang terdeteksi sebagai sudut gitu. Nah, metode Harris ini sering dipakai karena sederhana dan cukup cepat, terutama untuk mendeteksi pola-pola berbentuk kotak atau struktur yang memiliki banyak seperti papan catur. Oke. Kemudian lanjut di sini pada bagian ini menjelaskan hasil proses deteksi sudut menggunakan metode Harris di OpenCV. Oke, di sini kita coba atau lanjut terakhir aja kita langsung masuk ke bagian kodenya. Di sini kita jelaskan dulu. Nah, di sini dilihat bahwa nilai skor ini itu menunjukkan seberapa besar kemungkinan pixel tersebut merupakan sudut. Semakin tinggi nilainya, semakin besar peluang bahwa titik itu adalah corner. Ini dia. Bisa dilihat. Nah, ini
digunakan untuk menandai piksel yang memiliki skor minimal 1% dan nilai tertinggi. Piksel-piksel yang memenuhi kondisi ini diberi warna merah sehingga pada gambar hasilnya tampak semuanya. Sudut papan catur ditandai dengan titik merah. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa hampir semua sudut pada kotak papan catur itu berhasil dideteksi. Ini membuktikan bahwa metode Harris itu cukup akurat dengan menemukan titik-titik dan perubahan intensitas yang tajam dari dua arah berbeda. Nah, di sini kita mau coba dong. Nah, di sini just work. Oke, di sini kita coba import. Invite titik image image.js import.png. Nah, CVO. Oke, CV2 .cvt color image CV2 dot image 2 dot color biki Oke. Kemudian DST sama dengan DST sama dengan CV2 CV2
Hah? Nah, DST 0,01 DST dot next kemudian sama dengan 0,0255. Oke. Dengan 0,0 itu kan image DST DST max sama dengan 0,0. Ya. Oke. Kemudian CV2 show the coordinate kemudian nama image dan CV2 dot value. Kemudian kita solve feature detection. Kemudian lanjut saja di sini solve very in descriptive text class.
silakan cek dan dari dengan si video shows poin orange. Oke, kemudian si video dong image harusnya oke. Nah, kemudian nah tadi kan di sini dia ini kalau memprediksi awalnya itu gambar dibaca lalu dikonversi menjadi grayscale. Nah, kemudian kita titiknya pada bagian bisa dipanggil ya langsung sampai ya maaf ya. Nah, di sini parameter ketiga pada fungsi itu menunjukkan ukuran kernel atau seberapa besar area di sekitar pixel yang diperhitungkan. Nah, di sini kita coba jalan. Apa ini error? Yang akan image chessboard and this web. Nah, ini tuh akan menghasilkan gambar seperti ini. Menampilkan gambar panjangtur dengan titik-titik merah pada bagian yang terdeteksi sebagai sudut. Nah, metode Harris ini tuh sering dipakai karena sederhana dan cukup cepat, terutama untuk mendeteksi pola-pola berbentuk kotak atau struktur yang memiliki banyak seperti papan catur ini. Nah, kemudian pada bagian ini kita jelaskan hasil dari proses deteksi sudut menggunakan metode Harris tadi. Nah, kemudian di sini menghasilkan citra dalam bentuk nilai floating point di mana setiap pixel itu memiliki skor tertentu. Nah, nilai skor ini itu menunjukkan seberapa besar kemungkinan pixel tersebut merupakan sudut. Semakin tinggi nilainya, semakin besar peluang bahwa titik itu adalah corner. Kemudian di sini terdapat garis kode image dari
yang digunakan untuk menandai piksel yang memiliki skor minimal 1% dari nilai tertinggi. Kemudian piksel-piksel yang memenuhi kondisi ini itu um, itu diberi warna merah sehingga pada gambar hasilnya tampak semua sudut papan catur ditandai dengan titik merah seperti ini. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa hampir semua sudut pada kotak papan catur itu berhasil dideteksi. Kemudian, ini membuktikan bahwa metode Harris ini cukup akurat dalam menemukan titik-titik dengan perubahan intensitas yang tajam dari dua arah berbeda. Kemudian selain itu dijelaskan juga bahwa parameter kedua dari CV2 corner Harris ini disebut block size. Nah, nilai ini tuh memengaruhi ukuran area yang diperiksa di sekitar setiap pixel. Jadi, jika nilainya kecil, maka area yang diperiksa lebih sempit sehingga deteksi lebih sensitif pada deteksi kecil. Nah, sebaliknya, jika nilainya besar, deteksi menjadi lebih luas dan hanya menangkap sudut yang lebih jelas saja. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang teknik deteksi sudut atau corner detection menggunakan CV2 corner Harris. Nah, teknik ini memang bagus untuk mendeteksi titik-titik sudut pada gambar karena sudut biasanya itu tetap terlihat meskipun gambarnya diputar. Tapi ada satu kelemahan besar kalau gambar kita di resize, entah jadi lebih kecil atau lebih besar. Kemudian jadi posisi atau jumlah sudut yang terdeteksi itu dapat berubah. Artinya metode ini itu tidak tahan terhadap perubahan skala gitu. Kemudian di halaman itu ditunjukkan contoh dari masalah tersebut. Gambar pertama di sini menunjukkan hasil dari deteksi sudut pada foto lintasan F1 Grand Prix versi ukuran normal. Nah, di sini kita bisa lihat banyak titik merah yang menandakan posisi sudut yang terdeteksi. Nah, gambar kedua merupakan hasil deteksi sudut dari versi gambar yang lebih kecil. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa sudut hilang, sudut yang hilang. Nah, dan di sini itu ada posisi beberapa titik tidak sama dengan gambar yang pertama. Nah, dari sini itu kita bisa simpulkan bahwa metode corner detection biasanya belum cukup baik kalau kita ingin sistem yang bisa mengenali gambar meskipun ukurannya itu berubah. Nah, jadi di bagian berikutnya kita akan masuk ke metode yang lebih canggih, yaitu mengenai SEV. Nah, di sini tuh kalau kita perhatikan di gambar sebelumnya, titik-titik sudut pada versi gambar kecil ini jadi lebih rapat, tapi beberapa titik penting justru hilang. Misalnya di bagian varian Asker Design ini, pada versi gambar besarnya, bagian masuk dan keluar ini terdeteksi sebagai sudut, tapi ketika gambar dikecilkan, titik-titik itu malah hilang. Nah, masalah seperti inilah yang coba diatasi oleh shift ini. Nah, kemudian shift dirancang agar tahan terhadap perubahan skala, rotasi, atau bahkan pencahayaan. Sehingga fitur yang sama itu bisa tetap dikenali meskipun ukuran gambar berubah. Dengan kata lain, kita butuh algoritma yang bisa mendeteksi fitur gambar secara konsisten dalam berbagai skala dan juga di sinilah shift berperan gitu. Nah, namun penting untuk diketahui bahwa shift tidak langsung mendeteksi titik kunci. Proses itu dilakukan oleh DOG atau Difference of Question. Nah, DOG ini digunakan untuk menemukan key point atau titik penting yang stabil di berbagai skala. Nah, sementara shift ini digunakan untuk mendeskripsikan area di sekitar titik-titik itu dalam bentuk vektor numerik. Konsep DOG ini mirip seperti teknik Gaussian blur yang pernah
kita gunakan. Nah, hanya saja dua hasil blur dengan tingkat berbeda di sini itu dikurangkan untuk menonjolkan area perubahan intensitas tinggi. Nah, hasilnya kita bisa mendeteksi fitur yang signifikan. Lalu shift ini akan menjelaskan setiap titik tersebut agar bisa dibandingkan dengan gambar lain. Dan di gambar pada halaman ini tuh terlihat jelas hasil dari gabungan DOG dan juga shift ditandai dengan titik-titik merah yang menunjukkan corners dan features penting pada citra. Gitu. Kemudian di bagian ini bisa kita lihat contoh penerapan shift pada gambar panorama kota Venice di Italia. Nah, kodenya ini menggunakan OpenCV untuk membaca gambar, mengubahnya ke format grayscale, lalu menjalankan deteksi fitur dengan shift. Setelah gambar dibaca menggunakan CV2 ImWrite, lalu langkah berikutnya adalah mengonversi gambar berwarna menjadi grayscale, karena OpenCV membutuhkan citra dalam satu kernel warna saja. Selanjutnya dibuat objek shift dengan CV2 shift create, lalu dipanggil fungsi detection and fungsi detect and compute untuk mendeteksi titik-titik kunci, key point, dan menghitung deskriptornya. Di balik proses yang tampak sederhana ini, sebenarnya ada dua tahap utama yang dilakukan sih. Pertama, mendeteksi key point menggunakan metode DOG. Yang kedua, menghitung deskriptor yang menggambarkan area di sekitar titik tersebut dalam bentuk vektor fitur. Setelah fitur didapat, hasilnya divisualisasikan menggunakan CV2 Draw Key Point agar kita bisa melihat posisi dan arah setiap key point di gambar. Argumen tambahan CV2 Draw Match ini tuh membuat tampilan visualnya lebih informatif karena menampilkan ukuran dan juga orientasi dari masing-masing titik fitur. Dengan langkah ini, gambar panorama tadi menjadi citra yang penuh dengan fitur penting yang bisa digunakan untuk pengenalan atau pencocokan gambar. Kemudian setelah kita mendeteksi titik-titik kunci, di sini menggunakan shift selanjutnya penting untuk memahami apa saja informasi yang terkandung di beberapa setiap key point-nya gitu. Nah, di OpenCV ini key point direpresentasikan dengan kelas CV2 key point yang punya beberapa properti utama. Pertama ada PT yang menyimpan koordinat X dan Y dari posisi titik di gambar. Kemudian ada size, yaitu ukuran atau diameter yang terdeteksi. Kemudian berikutnya ada angle yang menunjukkan orientasi atau arah dari fitur tersebut. Dan di sini ada response yang menunjukkan seberapa kuat atau penting sebuah fitur dibanding dengan yang lain. Semakin besar nilainya, semakin signifikan juga fitur itu. Nah, setelah itu ada juga octave yang menandakan pada lapisan atau skala beberapa titik tersebut yang ditentukan oleh image primate. Semakin tinggi octave-nya, berarti fitur itu muncul di skala gambar yang lebih besar. Terakhir ada kelas ID yang bisa digunakan untuk memberi label pada satu atau sekelompok key point. Jadi setiap key point bukan cuma sekedar titik, tapi juga menyimpan banyak informasi penting mulai dari posisi, ukuran, arah, hingga tingkat keunikan. Yang nantinya sangat berguna dalam proses pencocokan gambar atau pengenalan objek gitu. Kemudian di sini kita masuk ke source atau speed up response fitur. Nah, di sini itu merupakan pengembangan dari shift yang dibuat agar proses pendeteksian fitur itu bisa berjalan lebih cepat tanpa kehilangan akurasi yang signifikan. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa baik shift maupun source ini termasuk algoritma yang dipatenkan, sehingga di OpenCV itu hanya tersedia dalam versi contrib-nya, yaitu versi yang dibuat dengan ukuran fitur tambahan menggunakan flag OpenCV enable.
Meskipun kita tidak membahas detail matematisnya dari cara kerja solve, yang penting untuk dipahami adalah di sini OpenCV menyediakan kelas CV2 Solve Rate. Nah, yang dilakukan pendeteksian titik kunci menggunakan algoritma fast hashing dan ekstraksi deskriptornya dilakukan dengan prinsip yang mirip seperti SIF. Nah, di sini karena OpenCV punya API yang seragam untuk semua algoritma deteksi fitur, kita bisa mudah mengganti kode SIF sebelumnya menjadi source hanya dengan sedikit perubahan dalam contoh di sini kita membaca gambar mengubahnya menjadi grayscale lalu membuat objek source dengan CV2 di sini angle angka 8000 di sini merupakan nilai threshold untuk algoritma fast Hessian. Semakin besar nilainya, di sini semakin sedikit fitur yang terdeteksi, karena hanya fitur yang kekurangan tinggi yang akan dipertahankan. Kemudian kita panggil fitur detection and compute. Ini untuk mendapatkan key point dan descriptors, dan hasilnya itu divisualisasikan menggunakan CV2 draw key point, sama seperti sebelumnya saat kita menggunakan SIF. Nah, kemudian setelah kita menggunakan Surf untuk mendeteksi fitur pada gambar, kita bisa mencoba menyesuaikan nilai threshold-nya untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap hasil deteksi. Nah, nilai ambang yang lebih tinggi untuk membuat hanya fitur-fitur yang paling kuat saja yang terdeteksi. Sedangkan nilai yang lebih rendah akan menghasilkan nilai banyak fitur. Sebagai latihan tambahan, di sini kita juga bisa membuat aplikasi UI sederhana dengan slider untuk mengatur nilai threshold-nya secara interaktif, sehingga pengguna dapat melihat secara langsung perubahan jumlah fitur pada gambar ketika nilai threshold dinaikkan atau diturunkan. Nah, di sini kita akan mempelajari metode lain yang lebih efisien, yaitu ORB, Oriented First and Rotate Brief. ORB merupakan kombinasi dari dua algoritma first untuk pendeteksian titik sudut corner detection dan brief untuk retraksi deskriptor. Algoritma ini diperkenalkan pada tahun 2011 sebagai alternatif cepat dan juga bebas paten dari Swift dan juga Surf. Dengan kata lain, ORBT menawarkan kecepatan tinggi dan hasil yang cukup andal tanpa terkendali lisensi seperti dua metode sebelumnya. Nah, algoritma FAST ini, Feature from a Segment Test, digunakan untuk mendeteksi titik-titik sudut dari citra dengan cara menganalisis area melingkar berisi 16 pixel. Di sekitar setiap pixel kandidatnya, setiap pixel di lingkaran tersebut itu dibandingkan dengan pixel pusat untuk menentukan apakah intensitasnya lebih terang atau lebih gelap dari ambang batas tertentu. Nah, jika terdapat serangkaian pixel berurutan yang secara konsisten lebih terang atau lebih gelap dari titik pusat, maka titik tersebut dianggap sebagai sudut atau fitur penting dalam gambar. Nah, FAST dirancang agar bekerja sangat cepat dengan menggunakan mekanisme yang disebut high speed test. Dalam tahap ini, algoritma tidak langsung memeriksa semua 16 pikselnya, melainkan hanya 4 piksel utama pada posisi 1, 5, 9, dan juga 13 di lingkaran utara, timur, selatan, dan juga barat. Nah, jika piksel-piksel ini tidak menunjukkan perbedaan intensitas yang cukup dibandingkan dengan piksel pusat, maka titik tersebut segera diabaikan tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Nah, pendekatan ini menghemat waktu komputasi secara signifikan dan juga menjadikan FAST dan 1.1 merupakan salah satu metode deteksi fitur tercepat. Seperti itu. Nah, secara sederhananya itu, FAST menilai hubungan antara piksel pusat dan juga sekelilingnya untuk menentukan apakah daerah tersebut termasuk tepi, sudut, atau area yang seragam. Nah, jika hanya sedikit piksel yang berbeda intensitasnya, maka itu bukan fitur penting. Namun, jika ada cukup banyak piksel yang berbeda secara signifikan dan juga berurutan, titik tersebut
Diklasifikasikan sebagai sudut, kecepatan, dan juga kesederhanaan membuat fast banyak digunakan sebagai dasar bagi algoritma lain seperti ORB yang menggunakan fast dan brief untuk deteksi dan deskripsi fitur yang lebih efisien. Nah, lanjut pada di sini algoritma fast memang cepat dan juga efisien, tetapi tidak sepenuhnya bebas dari kelemahan. Nah, salah satu kekurangannya adalah sensitivitas terhadap noise dan juga variasi pencahayaan. Nah, untuk mengatasinya, beberapa pengembang pengombinasian fast dengan pendekatan pembelajaran mesin agar parameter seperti ambang batas dapat dioptimalkan secara otomatis. Nah, dengan cara ini, algoritma dapat menyampaikan diri terhadap karakteristik citra yang dianalisis. Nah, sini Brave masuk pada Brave Binary Robots Independent Elementary Features atau bisa disingkat Brave. On the other hand, nah, di sini bukanlah algoritma pendeteksi fitur, melainkan deskriptor, yaitu representasi numerik dari fitur yang telah dideteksi oleh algoritma lain. Seperti fast, shift, dan juga soft. Brief bertugas menggambarkan. Nah, brief ini bertugas menggambarkan setiap titik fitur dalam bentuk vektor biner yang ringkas namun informatif. Pada tahap sebelumnya, fungsi detect and compute ini digunakan untuk melakukan dua langkah utama secara berurutan, yaitu mendeteksi titik-titik kunci, key point-nya, dan menghitung deskriptornya yang kemudian dikembalikan dalam bentuk himpunan pasangan nilai. Nah, kemudian di sini deskriptor seperti Brave itu memungkinkan sistem untuk membandingkan dan mencocokkan fitur antara dua gambar yang berbeda. Brave ini dikenal sebagai salah satu deskriptor tercepat yang tersedia karena menggunakan operasi biner sederhana yang efisien secara komputasi. Meskipun konsep matematikanya cukup kompleks, prinsip dasarnya sederhana. Brave mengubah informasi visual menjadi bentuk biner yang mudah dibandingkan, sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk fitur matching dalam berbagai aplikasi visi komputer modern gitu. Nah, secara umum dalam dunia komputasi istilah brute force itu berujuk pada pendekatan yang mencoba semua kemungkinan solusi sehingga menemukan hasil yang benar. Dalam konteks fitur matching ini, metode brute force ini akan membandingkan setiap deskriptor dari satu citra dengan semua deskriptor pada citra lainnya. Nah, meskipun metode ini tidak efisien untuk dataset besar karena membutuhkan waktu komputasi tinggi, OpenCV menyediakan kelas CV2 BF-Marcher yang mempermudah penerapan teknik ini dengan berbagai opsi pengetahuan untuk kecepatan dan juga akurasi. Nah, kemudian setelah memahami dasar di sini, tujuan utama dari ORB ini menggabungkan kecepatan deteksi fast dengan efisiensi deskripsi brief sambil menambahkan kemampuan rotasi dan juga orientasi fitur. Nah, dalam penjelasan ini tim ORB itu menargetkan beberapa hal penting, yaitu orientasi yang cepat dan juga akurat, perhitungan deskriptor brief yang efisien, kemudian analisis variasi arah pada fitur, serta metode pembelajaran untuk membuat deskriptor brief telah tangguh terhadap rotasi dan juga variasi lingkungan. Nah,
Kemudian di sini tahap berikutnya itu melakukan proses pencocokan vektor menggunakan BF Matcher dengan jarak Hamming CV2 Norman Hamming. Karena ORB di sini menghasilkan deskriptor biner, parameter cross check-nya dengan true di sini memastikan bahwa pencocokan bersifat timbal balik sehingga hasilnya lebih akurat. Nah, setelah pencocokan dilakukan dengan BF-Mat-nya, hasilnya di sini diurutkan berdasarkan jarak terkecil agar fitur yang paling mirip muncul lebih dulu. Seperti itu. Kemudian akhirnya di sini program menggambar 25 hasil pencocokan terbaik menggunakan fungsi CV2 Draw Match, lalu menampilkan dengan matplotlib sebagai bagian bawah halaman menunjukkan dua gambar yang digunakan dalam proses ini. Gambar pertama itu logo NASA sebagai citra acuan, kemudian gambar kedua itu foto Kennedy Space Center sebagai citra uji image-nya, tempat logo tersebut akan dicari dan juga dicocokkan. Nah, bagian ini tuh menjelaskan bagaimana membuat detektor dan juga deskriptor fitur menggunakan ORB dan juga GRAPH. Nah, pada OpenCV. Nah, dengan memanggil CV2 ORB Create ini, kita bisa mendeteksi titik-titik kunci dan menghitung deskriptor pada dua citra yang akan dibandingkan menggunakan fungsi detect and compute. Nah, proses ini mirip dengan metode SIF dan juga SOLVE, namun ORB ini menawarkan kinerja yang lebih cepat dan juga bebas lisensi. Bisa dilihat di sini. Setelah deskriptor dari kedua citra diperoleh, langkah selanjutnya di sini mencocokkan fitur tersebut menggunakan BF Matcher Root. Nah, di sini dengan jarak Hamming karena ORB menghasilkan deskriptor biner, parameter ini memastikan bahwa pencocokan dilakukan dua arah untuk meningkatkan keandalan dari hasilnya. Kemudian hasil pencocokan diurutkan berdasarkan jarak terkecil agar fitur yang paling mirip ditampilkan terlebih dahulu. Kemudian tahap terakhir di sini menggambar hasil pencocokan menggunakan CV2 Draw Match dan juga menampilkan dengan matplotlib. Biasanya di sini hanya sejumlah kecil pencocokan terbaik yang divisualisasikan. Kemudian setelah proses pencocokan fitur dijalankan, hasil yang ditampilkan menunjukkan bahwa setiap besar pencocokan yang dihasilkan merupakan false match untuk pencocokan yang tidak akurat. Nah, kondisi ini tuh umum terjadi dalam proses fitur terutama ketika citra memiliki banyak kesamaan pola atau noise. Oleh karena itu, diperlukan langkah tambahan untuk menyaring hasil pencocokan agar hanya fitur yang benar-benar relevan yang dipertahankan. Seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan operasi di sini teknik filtering itu diterapkan pada tahap berikutnya. Nah, salah satu pendekatan yang efektif itu menggunakan metode KNN untuk membandingkan setiap deskriptor dengan beberapa kandidat terdekat. Nah, bukan hanya satu, dengan cara ini sistem dapat mengevaluasi lebih dari satu kemungkinan pasangan fitur sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan juga lebih stabil terhadap kesalahan pencocokan. Kemudian setelah itu metode ratio tes diperkenalkan untuk memfilter pencocokan yang tidak valid. Nah, di
Sini konsepnya itu membandingkan jarak dua pencocokan terdekat. Jika jarak pencocokan terbaik jumlah lebih kecil daripada pencocokan kedua terbaik, maka pencocokan tersebut dianggap valid. Pendekatan ini membantu menghilangkan false match dan meningkatkan keandalan sistem pengenalan fitur secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya di sini setelah mendapatkan kedua pasangan pencocokan terdekat untuk setiap key point menggunakan metode KNN, di sini kita menerapkan ratio test. Kemudian Nah, setelah ratio tes diterapkan, hanya pasangan terbaik yang tersisa dan juga hasilnya menjadi jauh lebih bersih. Nah, visualisasi dilakukan menggunakan fungsi CV2 draw match tadi, karena ini tuh hanya satu pasangan terbaik untuk setiap key point. Kemudian kode berikutnya ini menampilkan 25 hasil pencocokan yang terbaik yang lolos ratio tes. Nah, memberikan representasi yang lebih akurat dan juga efisien dari kesesuaian antara dua citra. Nah, di sini gambar pada lembar ini menunjukkan hasil pencocokan setelah diterapkan ratio tes dibandingkan dengan hasil sebelumnya yang berantakan karena banyak bad match-nya di ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini mengganti brutal force match. Nah, di sini VLAN ini merupakan pustaka sumber terbuka yang dirancang untuk melakukan pencarian NARS Nightboard secara cepat di ruang berdimensi tinggi. Kemudian VLAN ini berisi kumpulan algoritma yang otomatis memilih metode dan juga parameter terbaik sesuai dataset yang digunakan. Nah, untuk berbagai bahasa pemrograman termasuk C, MATLAB, dan juga Python. Dengan VLAN ini, proses pencarian pasangan fitur menjadi jauh lebih efisien tanpa mengorbankan terlalu banyak operasi sehingga cocok untuk dataset besar atau aplikasi real time seperti object recognition dan juga image matching. Nah, kemudian di sini di bagian ini kita akan menjelaskan contoh penerapan nyata dari pencocokan citra menggunakan image descriptors yaitu dalam bidang forensik tato. Nah, di sini seorang penyelidik memiliki gambar tato dari pelaku kejahatan yang terekam CCTV tetapi tidak mengetahui identitas orang tersebut. Nah, di sini langkah utama dari penerapan ini dibagi menjadi dua. Pertama, membuat basis data tato dengan menyimpan deskriptor citra hasil ekstraksi fitur ke dalam file eksternal. Kemudian kedua, memuat basis data tersebut untuk kemudian mencari kesamaan antara citra uji foto yang ingin diidentifikasi dengan citra dalam database. Nah, bagian ini menjelaskan cara menyusun fungsi untuk menyimpan deskriptor citra ke dalam fitur agar dapat digunakan kembali tanpa perlu menghitung ulang. Nah, proses ini dibagi menjadi dua fungsi, yaitu create descriptors dan juga create descriptor. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di dalam ini digunakan pendeteksian fitur seperti shift
yang hanya diinisialisasi sekali agar lebih efisien. Nah, sementara itu fungsi create descriptor ini bertanggung jawab membaca gambar, mengekstraksi fitur, dan menyimpan hasil deskriptor dalam format NPY menggunakan NPY. Setelah itu, script ini juga menyertakan logika sederhana untuk memastikan hanya file yang berformat gambar tertentu seperti PNG atau JPG yang diproses sehingga menghindari kesalahan akibat file non-gambar. Dengan pendekatan ini, seluruh proses ekstraksi fitur menjadi lebih sistematis dan juga mudah diotomatisasi untuk membangun basis data citra dalam analisis pencocokan gambar. Kemudian di sini pada pertemuan itu menjelaskan tahap lanjutan dari proses pencarian dan pencocokan citra menggunakan deskriptor SIF. Di sini metode FLAN pertama sistem mengumpulkan daftar file deskriptor yang tersimpan dalam folder dengan memastikan file query tidak ikut terdaftar. Setelah itu, detektor SIF itu digunakan untuk mengekstraksi fitur dari citra query menghasilkan pasangan titik kuncinya. Kemudian parameter pencocokan berbasis FLAN ini dikonfigurasi agar proses pencarian kesamaan antar fitur berjalan cepat dan juga efisien. Dan terakhir hasil pencocokan dianalisis dengan menghitung jumlah good match kecocokan yang valid. Nah, jika jumlah kecocokan melebihi ambang batas yang telah ditentukan, misalnya 10, citra tersebut dianggap sebagai kandidat yang paling mirip dengan citra query. Nah, dengan citra ini, sistem dapat secara otomatis menemukan gambar yang paling sesuai dengan kumpulan data berdasarkan kemiripan fitur visualnya. Nah, terakhir itu hasil pencarian ditampilkan di terminal berupa daftar citra yang diuji beserta jumlah kecocokannya, serta nama citra yang memiliki kemiripan paling tinggi. Gitu. Nah, baiklah di sini kita masuk pada bagian bab 7, yaitu mengenai building custom object detector. Nah, di sini bab ini tuh kita mulai masuk ke topik yang lebih dalam tentang pendeteksian objek, yaitu objek deteksi, yaitu bagaimana sistem komputer bisa menemukan dan mengenali benda-benda di dalam gambar atau video. Nah, di sini dijelaskan bahwa deteksi objek adalah salah satu tantangan besar dalam komputer visi karena dunia nyata itu punya banyak variasi bentuk, ukuran, dan juga sudut pandang. Nah, kalau di bab-bab sebelumnya kita sudah belajar mengenai wajah dan mencari kesamaan gambar menggunakan fitur seperti SIF dan juga FLAN, maka di bab ini kita akan belajar membangun detektor objek kita sendiri yang bisa bekerja untuk berbagai jenis benda. Misalnya sistem yang bisa mendeteksi mobil, orang, atau benda tertentu walau tampilannya berbeda-beda. Nah, seperti model mobil yang lain atau orang yang berpakaian berbeda. Nah, untuk mencapai itu, di sini pada bab 7 kita punya dua fokus utama. Yang pertama, kita mempelajari fitur baru yang disebut HOG atau HOG, Histogram of Oriented Gradients. Nah, fitur ini digunakan untuk menggambarkan bentuk dan pola tepi objek sehingga komputer bisa mengenali struktur visualnya. Nah, mengenal teknik non-maximum suppression atau biasa disingkat NMS. Nah, di sini teknik ini berfungsi untuk memilih hasil deteksi terbaik kalau ada beberapa area deteksi yang tumpang tindih. Nah, singkatnya, bab ini itu merupakan langkah awal menuju pembuatan custom object detector, di mana kita bisa melatih komputer agar mampu mengenali objek yang kita tentukan sendiri dengan lebih presisi dan juga efisien. Nah, di sini pembahasan di sini difokuskan dengan pendekatan objek secara custom. Nah, beberapa poin utama yang dijelaskan di sini adalah
support vektor mesin atau biasa digunakan untuk klasifikasi. Nah, SVM ini bekerja dengan mencari batas garis pemisah. Nah, pemisah terbaik antara dua kelas data berdasarkan fitur yang diekstraksi. Dalam konteks fisik komputer, SVM di sini digunakan untuk membedakan apakah suatu area pada gambar berisi objek tertentu atau tidak. Nah, HOG di sini deskriptornya histogram of the oriented gradients merupakan teknik ekstraksi fitur yang menghitung arah dan juga intensitas gradien pada area kecil di gambar. HOG sini sangat efektif untuk mengenali bentuk atau siluet manusia sehingga sering digunakan untuk deteksi pejalan kaki. Nah, ada back of word atau biasa disingkat BOV. Nah, di sini teknik ini mengonversi fitur visual menjadi representasi kata-kata visual. Dalam bab ini, BOV itu akan digunakan untuk melatih pengklasifikasi yang mampu mengenali mobil. Nah, prosesnya melibatkan image pyramid, sliding window, dan juga non-maximum suppression atau NMS. Agar hasil deteksi lebih akurat dan juga tidak tumpang tindih, kemudian pada bagian technical requirements dijelaskan bahwa bab ini memerlukan Python, OpenCV, dan juga NumPy. Nah, semua kode dan gambar dari contoh tersebut di repository GitHub buku ini, khususnya di folder chapter 7 ini. Gitu. Nah, di sini bagian ini tuh menjelaskan pada bagian HOG descriptors. Nah, di sini HOG itu bekerja dengan membagi citra menjadi beberapa sel kecil, lalu menghitung gradien di setiap sel tersebut. Nah, gradien menggambarkan perubahan intensitas piksel dalam arah tertentu, dan hasilnya digunakan untuk membuat histogram arah gradien. Dengan kata lain, HOG sini mengubah citra menjadi sekumpulan pola arah tepi edge orientation yang mewakili bentuk objek. Nah, pendekatan ini mirip dengan metode local binary pattern histogram atau biasa disingkat LBPH yang sebenarnya dibahas di bab tentang pengenalan wajah. Nah, keduanya sama-sama mengubah citra menjadi representasi numerik berdasarkan pola lokal. Sebelum masuk ke rumus dan juga perhitungan teknik HOG, di sini buku ini mengajak pembaca melihat dulu bagaimana HOG melihat dunia nyata, melihat dunia, yaitu bagaimana hasil representasi fitur HOG di sini bisa divisualisasikan. Untuk itu, para peneliti dari MIT seperti Kurt Fordyce, Aditya Coles, dan Hamed Pirsia, Franz Thomas Antonio, dan ini mengembangkan alat visualisasi bernama HOG Gills atau HOG Googles. Nah, HOG Gills ini memungkinkan kita melihat gambaran visual hasil ekstraksi HOG seolah-olah kita itu memakai kacamata HOG untuk memahami bagaimana algoritma ini mengenali objek gitu. Nah, pada di sini halaman ini di sini terdapat gambar pertama yang terlihat merupakan hasil visualisasi dari deskriptor HOG di mana setiap garis kecil dan juga yang menunjukkan arah domain di sini tepi atau kontur di area tersebut. Nah, pola-pola ini tuh menggambarkan bagaimana algoritma HOG melihat detail bentuk objek. Bukan dari warnanya tapi dari pola gradiennya. Kemudian, gambar kedua memperlihatkan hasil dari proses rekonstruksi gambar menggunakan algoritma HOG Glass. Nah, dengan HOG Glass ini, para peneliti seperti Fordyce dan rekan-rekannya mencoba membalikan proses ekstraksi fitur sehingga kita dapat melihat seperti apa citra aslinya dari sudut pandang algoritma HOG. Di sini tampak sebuah struk yang divisualisasikan dalam bentuk buram dan juga berbasis gradien. Nah, ini menunjukkan bahwa algoritma hanya menangkap
bentuk, struktur, dan arah tepi objek, bukan warna ataupun tekstur detailnya. Tujuan dari visualisasi ini adalah membantu kita memahami bagaimana komputer mengenali objek berdasarkan fitur sederhana seperti arah garis dan juga pola tepi sebelum akhirnya digunakan dalam sistem deteksi objek seperti itu. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa histogram of oriented gradients atau HOG digunakan untuk mendeskripsikan bagian-bagian dari sebuah gambar. Nah, setiap sel HOG menghitung histogram dari arah gradien, yaitu arah perubahan kecerahan di setiap pixel. Nah, histogram ini berisi sejumlah bands dan yang menunjukkan seberapa kuat gradien mengarah ke arah tertentu. Setelah semua sel dihitung, HOG kemudian mengelompokkan sel-sel ini ke dalam blok yang lebih besar. Misalnya blok berisi 2 kali 2 sel. Seperti itu. Nah, langkah ini tuh penting karena memungkinkan sistem untuk menormalkan nilai gradien sehingga hasilnya itu tidak terlalu berpengaruh oleh perubahan pencahayaan atau bayangan di gambar. Dengan kata lain, HOG itu tetap bisa bekerja dengan baik meskipun kondisi cahaya berbeda-beda. Nah, HOG juga perlu menghadapi variasi posisi dan juga ukuran objek di gambar karena biasanya digunakan teknik sliding window di mana jendela kecil digeser sedikit demi sedikit di seluruh gambar untuk mencari objek. Kemudian, gambar juga bisa diskalakan menjadi berbagai ukuran, dikenal sebagai image pyramid, agar objek yang lebih kecil atau lebih besar tetap bisa terdeteksi. Masalah lain yang bisa muncul adalah ketika detektor menghasilkan banyak hasil yang tumpang tindih. Untuk mengatasinya digunakan metode NMS atau non-maximum suppression. Metode ini memilih hanya satu deteksi terbaik dengan nilai keyakinan tertinggi dan juga menolak deteksi lain yang terlalu mirip atau berdekatan. Nah, dengan semua langkah ini, HOG menjadi metode yang kuat dan stabil untuk mendeteksi objek seperti manusia, kendaraan, atau benda lainnya berdasarkan bentuk dan juga pola tepinya. Gitu. Nah, di sini kita menggunakan metode seperti HOG itu untuk mendeteksi objek. Nah, seringkali muncul banyak kotak deteksi di sekitar suatu objek yang sama. Nah, disinilah peran NMS algoritma ini menyaring semua deteksi tersebut hanya menyisakan yang paling akurat. Nah, langkah-langkah umum penerapan NMS biasanya seperti ini tuh. Pertama, sistem membuat image pyramid, yaitu beberapa versi gambar dan skala berbeda. Lalu dilakukan pencarian objek di setiap tingkat skala menggunakan sliding window. Jika jendela tertentu menunjukkan hasil positif, hasil itu disimpan bersama dengan nilai confidence score-nya. Setelah semua hasil deteksi terkumpul, hasil tersebut disortir berdasarkan tingkat kepercayaan dari yang tertinggi ke yang rendah. Nah, hasil akhirnya kita hanya mendapatkan satu deteksi terbaik untuk tiap objek. Selain itu, NMS juga bisa digunakan untuk menghapus window, yaitu jendela deteksi kecil yang berada di dalam jendela yang lebih besar. Tujuannya sama untuk menghindari deteksi ganda pada objek yang sama. Nah, pada bagian ini di sini membahas mengenai SVM. Nah, di sini SVM itu support vector mesin yang merupakan salah satu algoritma penting dalam machine learning dan juga computer vision. Nah, secara sederhana, SVM ini digunakan untuk mengklasifikasikan data menjadi dua kelas berbeda. Misalnya ketika kita ingin melatih komputer untuk mengenali apakah suatu gambar mengandung orang atau tidak, SVM membantu membuat batas pemisah antara dua sekelompok data tersebut. Konsep utamanya adalah mencari hyperline, yaitu sebuah bidang atau garis pemisah yang memisahkan dua kelas data dengan jarak atau margin terbesar. Pada gambar di halaman ini, terlihat tiga garis. Nah, garis hijau tidak mampu memisahkan dua kelas titik hitam dan juga titik putih.
garis biru bisa memisahkan tetapi belum optimal. Nah, garis merah merupakan hyperplane terbaik karena memisahkan kedua kelas dengan jarak maksimum. Dalam konteks deteksi objek seperti pendeteksi manusia, kita memberikan ke SVM banyak contoh data. Yang pertama, contoh gambar yang mengandung orang dan contoh gambar yang tidak mengandung orang. Nah, setiap contoh diubah menjadi vektor deskriptor HOG, yaitu kumpulan nilai yang menggambarkan bentuk dan arah tepi objek. Kemudian SVM ini mempelajari bagaimana memisahkan dua jenis data tersebut ke ruang multidimensi berdasarkan pola dari deskriptor HOG. Nah, setelah pelatihan selesai, jika kita memberikan gambar baru, SVM dapat menentukan apakah jendela gambar itu berisi orang atau bukan. Selain itu, SVM juga bisa memberikan nilai kepercayaan confidence value, yaitu beberapa yakin model ini bahwa hasil klasifikasi tersebut benar berdasarkan jarak data ke hyperplane. Nah, di sini OpenCV itu menyediakan sebuah kelas bernama CV2 HOG Descriptor yang secara khusus itu dirancang untuk melakukan deteksi atau mendeteksi orang atau manusia dalam gambar. Nah, kelas ini sebenarnya mirip dengan CV2 Constraint Classifier yang digunakan untuk mendeteksi wajah seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya. Sebagai contoh di sini bisa terjadi jika ada seorang anak berdiri di depan orang dewasa, kotak deteksi anak bisa saja berada di dalam kotak pendeteksi orang dewasa. Nah, meskipun hal ini mungkin benar dalam kasus tertentu, biasanya notes detection dianggap sebagai error, jadi perlu di-filter atau dibersihkan. Untuk mengatasi hal ini, buku menunjukkan bahwa cara membuat fungsi sederhana bernama isInsight. Fungsi ini tuh bertugas memeriksa apakah suatu kotak rectangle itu berada dalam kotak lainnya. Jika iya, hasilnya akan dianggap deteksi ganda atau bisa dihapus agar hasil akhir lebih akurat. Nah, setelah itu dibuat sebuah objek Haugian kode seperti ini. Kemudian, kode ini akan membuat detektor HOG yang sudah dilatih untuk mendeteksi orang menggunakan model bawaan dari OpenCV. Pada bagian ini, buku Learning OpenCV di sini menjelaskan tentang menggunakan HOG Descriptor untuk mendeteksi objek khususnya manusia. Di sini digunakan metode Search Detector yang memanfaatkan algoritma SVM atau support vector mesin sebagai pengklasifikasi agar sistem bisa mengenali nilai jenis objek yang akan dideteksi oleh CV2 HOG Descriptor. Setelah itu, gambar dimuat menggunakan CV2 ImWrite, lalu dilakukan proses pendeteksian dengan fungsi detektor scale. Fungsi ini mengembalikan dua hasil, yaitu daftar koordinat kotak dan juga daftar nilai kepercayaan yang menunjukkan seberapa yakin model terhadap hasil deteksi fungsi ini tuh digunakan parameter penting seperti win strike. Terakhir sini parameter final threshold digunakan untuk mengatur seberapa kuat deteksi bisa lebih layak, tapi juga bisa berisiko menambah deteksi palsu. Nah, bagian ini kemudian melanjutkan perubahan yang bagaimana cara menyaring hasil deteksi agar tidak terjadi duplikat atau kotak yang saling menumpuk dengan membandingkan setiap kotak deteksi untuk menentukan apakah satu kotak berada di dalam kotak lainnya. Nah, pada bagian ini ini hasil dari deteksi sebelumnya, di mana dari 6 wanita yang paling dekat dengan kamera itu 5 baris terdeteksi dengan benar. Namun sistem juga melakukan kesalahan dengan menganggap sebuah menara di latar belakang sebagai manusia.
Nah, pada bagian ini membahas konsep BOW. Nah, di sini BOW itu atau kepanjangannya itu back of word yang sebenarnya bukan berasal dari dunia komputer visi, melainkan dari bidang natural language processing atau analisis bahasa alami. Konsep ini kemudian dikembangkan dan disesuaikan agar bisa digunakan untuk mengenali pola dalam gambar. Dalam konteks komputer visi, BOV itu kadang disebut juga back of visual word atau BOVW, tetapi di buku ini istilah yang dipakai cukup singkat menjadi BOV saja. Nah, di sini kita mengikuti istilah yang digunakan dalam OpenCV. Secara sederhana, BOW adalah teknik yang menghitung seberapa sering suatu kata muncul dalam sekumpulan dokumen. Setiap kata diberi bobot atau jumlah kemunculan, kemudian hasilnya dipresentasikan dalam bentuk vektor angka, misalnya diberikan 3 kalimat contoh. I like OpenCV and I like Python. Kemudian I like C++ and Python. Yang terakhir I don't like article artiocox. Dari 3 kalimat itu bisa kita membuat semakin di dictionary atau kamus yang berisi semua kata unik yang muncul beserta jumlah kemunculannya. Kamus tersebut berisi 8 entry seperti kata I like, OpenCV and Python, C++, and articles. Setelah itu, setiap kalimat bisa diubah menjadi bentuk vektor berdasarkan beberapa sering setiap kata muncul di dalamnya. Nah, misalnya kalimat pertama mungkin dipresentasikan sebagai 22111000 dan begitu seterusnya. Dengan cara ini, BOW mengubah data teks menjadi data numerik sehingga bisa diproses oleh komputer. Konsep inilah yang nantinya juga akan diterapkan kepada gambar. Nah, bukan lagi menghitung kata, tapi menghitung fitur visual seperti pola atau bentuk untuk mendeteksi dan mengenali objek secara otomatis. Nah, di sini sekarang kita sudah familiar dengan konsep fitur atau deskriptor. Kita telah menggunakan algoritma seperti sieve dan juga stove untuk mengekstraksi deskriptor dari fitur-fitur satu gambar sehingga kita bisa mencocokkan fitur-fitur tersebut dengan gambar lain. Nah, di sini kita juga bisa mempelajari jenis deskriptor lain yang didasarkan pada kode buku kode atau dictionary. Kita mengetahui bahwa SVM merupakan model yang dapat menerima vektor-vektor deskriptor yang sudah dilabeli sebagai data pelatihan, menemukan pembagian optimal dari ruang deskriptor ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan, dan kemudian dapat memprediksi kelas dari data baru. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dengan pengetahuan tersebut, kita bisa membangun sebuah pengklasifikasian menggunakan langkah-langkah berikut. Pertama, ambil sampel dataset gambar. Untuk setiap gambar dalam dataset, ekstraksilah deskriptor menggunakan algoritma seperti sieve, stove, RDB, atau algoritma serupa lainnya. Tambahkan setiap vektor deskriptor ke dalam BOW trainer. Kelompokkan cluster deskriptor tersebut dalam kelompok di mana pusat kelompok menjadi visual word. Langkah terakhir mungkin terdengar agak rumit, tetapi akan dijelaskan oleh lebih lanjut bagian berikutnya. Nah, di sini pada akhir proses ini kita memiliki kamus visual atau Dictionary of Visual Word yang siap digunakan. Semakin besar dataset yang digunakan, semakin kaya pula visual yang dihasilkan. Nah, sampai batas tertentu, semakin banyak kata, semakin baik hasilnya. Setelah melatih classifier, langkah berikutnya itu kita menguji model tersebut. Nah, kabar baiknya proses pengujian secara konseptual itu hampir sama dengan proses pelatihan yang dijelaskan sebelumnya. Diberikan suatu gambar uji, kita dapat mengekstraksi deskriptor dan juga kemudian mengkuantisasinya atau mengurangi dimensinya dengan cara menghitung histogram jarak antara deskriptor tersebut pada kamus. Nah, berdasarkan hal ini, kita dapat mencoba mengenali kata-kata visual yang menentukan
hasilnya. Nah, di bagian ini di sini kita membahas tentang comments clustering. Nah, comments clustering di sini yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau cluster. Intinya, comments berusaha mencari sejumlah kelompok dari sekumpulan data yang besar berdasarkan kesamaan nilai atau karakternya. Nah, huruf di sini menunjukkan jumlah kelompok yang ingin kita buat. Nah, setiap kelompok memiliki satu titik pusat yang disebut mean atau rata-rata, dan itulah asal nama comments. Nah, secara visual, titik pusat ini menggambarkan lokasi rata-rata dari semua titik dalam satu klaster. Nah, dengan kata lain, proses klaster ini adalah cara untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa grup berdasarkan kemiripannya. Nah, secara visual, titik pusat ini menggambarkan lokasi rata-rata semua titik dalam satu klaster. Nah, dalam OpenCV, kita bisa menggunakan kelas CV2 BOW Comments Trainer untuk melatih kelas VR. Menurut dokumentasi OpenCV, metode ini digunakan untuk melatih visual vocabulary menggunakan pendekatan back of word. Pendekatan ini membantu komputer mengenali pola visual mirip seperti cara manusia mengenali kata-kata dalam kalimat. Setelah memahami teori dasarnya, kita bisa lanjut ke contoh penerapannya, yaitu melatih custom classifier untuk mendeteksi objek. Dalam kasus ini, mendeteksi mobil atau detecting cars. Nah, untuk melatih model pendeteksi di sini, pertama kita perlu membuat atau mengumpulkan training dataset. Atau dataset ini berisi dua jenis gambar. Gambar positif, yaitu gambar yang mengandung mobil, dan gambar negatif, yaitu gambar yang tidak mau mengandung mobil, misalnya gambar jalan, trotoar, atau pejalan kaki. Dengan kombinasi data positif dan juga negatif ini, model dapat belajar membedakan mana yang merupakan mobil dan juga mana yang bukan. Jadi semakin representasi data latih yang kita gunakan itu semakin baik juga hasil deteksi mobil yang akan kita dapatkan. Gitu. Nah, di sini kita masuk pada bagian. Nah, di sini ada combining an SVM with a sliding window. Pada bagian ini, kita menjelaskan proses pelatihan kamus visual BOW vocabulary menggunakan fitur SEVT dari gambar positif dan juga negatif. Pertama, sistem membaca sejumlah gambar dari dua kelas yang mengandung mobil sebagai kelas positif dan gambar tanpa mobil sebagai kelas negatif. Setiap gambar itu kemudian diproses dengan fungsi add sample agar fitur-fiturnya ditambahkan ke trainer. Dengan cara ini, Webfinder mendapatkan kumpulan deskriptor dari beberapa gambar untuk membentuk kamus visual yang mempresentasikan ciri khas dan juga kode kelas. Nah, di sini setelah semua data dan label siap, berikutnya untuk membuat model SVM yang perintah CV2ML SVM create. Model ini kemudian dilatih menggunakan fungsi train dengan data dan label yang telah dikonversi ke format NumPy. Tujuannya agar model SVM dapat mempelajari pola dari deskriptor yang sudah diekstrak sebelumnya, sehingga nantinya mampu mengklasifikasikan apakah suatu gambar tersebut objek target ataupun bukan.
Nah, pada bagian ini kita menjelaskan tadi SVM. Kemudian di sini pertama kita melanjutkan pembahasan tentang penerapan sliding window. Nah, di sini sliding window. Di sini kita jelaskan fungsi untuk digunakan menghasilkan region of interest atau ROI menggunakan teknik sliding window. Mekanismenya itu cukup sederhana. Jendela kecil bergerak dari kiri ke kanan, dari bawah ke dari atas ke bawah pada citra yang dengan langkah tertentu. Nah, setiap posisi jendela menghasilkan potongan gambar sub image yang kemudian akan diuji apakah mengandung objek yang diinginkan, misalnya mobil seperti ini. Nah, kemudian kedua, script pengatur proses untuk membaca dan juga menguji setiap data uji dari folder tertentu sama persis visi sebelumnya. Nah, setiap gambar dimuat dan dikonversi menjadi skala buah-buah agar lebih efisien dan juga dalam pemrosesan ini. Ketiga, untuk setiap gambar diuji dilakukan iterasi melalui berbagai tingkat. Nah, bagian halaman ini kita tunjukkan menjelaskan cara mendapatkan confidence score tingkat keyakinan dari hasil prediksi SVM dalam konteks deteksi objek menggunakan OpenCV. Nah, di sini gambar tadi kan menunjukkan kesalahan deteksi. Nah, kesimpulannya contohnya itu menunjukkan bahwa meskipun sistem dapat mendeteksi mobil dengan cukup baik, ia masih rentan terhadap deteksi palsu di sekitar belakang yang kompleks. Nah, masalah seperti ini tuh biasanya diatasi dengan meningkatkan jumlah dan juga variasi latar belakang saat pelatihan. Kemudian menambahkan tahap hard negative meaning, melatih ulang model agar dengan contoh kesalahan seperti ini. Nah, beralih ke pendekatan berbasis deep learning, misalnya CNN yang memahami konteks pixel secara lebih baik. Nah, gambar tersebut tadi menampilkan bagian dari bab 7, yaitu mengenai buku learning OpenCV, computer vision, kemudian with Python 3 dimensi edition, kemudian membahas tentang building custom object detectors lah, lebih tepatnya di bagian akhir yang menjelaskan tentang menyimpan dan membuat model SVM yang sama dilatih, Surf and Coding Training SVM. Nah, di sini pertama ada penjelasan mengenai masalah umum yang saat pelatihan SVM. Yang pertama, melatih model SVM bisa memakan waktu lama, terutama jika data latihnya itu besar. Oleh karena itu, tidak efisien jika harus melatih model setiap kali ingin melakukan deteksi. Solusinya, menyimpan model yang sudah dilatih. Setelah melatih model SVM menggunakan data parameter pelatihan training juga labelnya, kita bisa menyimpannya ke dalam file XML menggunakan metode SF. Kemudian file XML digunakan ini menyimpan semua parameter yang juga dari pelayanan. Memuat kembali model SVM. Nah, kalau model sudah disimpan, kita perlu melatih ulang jika cukup memanggil metode load untuk membaca model ke file XML tersebut, kemudian langsung menggunakannya untuk deteksi. Nah, tujuan dari pendekatan ini pertama menghambat waktu karena tidak perlu melatih ulang. Kemudian membuat sistem lebih efisien. Satu script bisa menggunakan dua atau untuk menyimpan model, sedangkan script lain cukup membuat model
tersebut untuk melakukan deteksi pada bagian tersebut langsung menggunakan untuk deteksi. Nah, membuat sistem lebih efisien, satu script bisa digunakan hanya untuk melatih dan menyimpan model, sedangkan script lain cukup membuat model tersebut untuk melakukan deteksi pada berbagai citra atau video. Jadi intinya bagian ini menekankan pentingnya persintesi model SVM, bagaimana hasil pelatihan disimpan dan digunakan kembali tanpa perlu proses pelatihan ulang setiap kali aplikasi dijalankan. Nah, seperti itu. Jadi intinya bagian ini menekankan pentingnya persintensi model SVM. Baiklah, sekian video penjelasan mengenai bab 6 dan juga bab 7 pada buku Learning Open CV ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.